Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق، حريص عليها وأوجب تبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو بأهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjemaah sembari beriktikaf. Ini merupakan salah satu nikmat yang akan membuat kita bahagia. Jangan tunggu bahagia baru mensyukuri nikmat. Akan tetapi syukurilah nikmat yang diberikan oleh Allah, karena dengan mensyukuri tersebut maka kita akan hidup bahagia. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi umatnya yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dosa besar yang ke-44, yaitu penggambar orang yang melukis, orang yang memahat patung, orang yang menggambar di baju ya ataupun di kain. Ini sengaja diletakkan Imam Az-Zahabi bahwasanya pemahaman dari dosa besar yang ke-44 itu adalah seseorang yang mempunyai profesi orang yang membuat di baju ataupun di kain gambar. Hari ini makna gambar itu disalahpahami dalam bahasa Indonesia. Taswir itu dipahami adalah sebagai gambar. Sebenarnya dari segi bahasa, taswir itu adalah sesuatu, orang membuat sesuatu itu baik dia berbentuk. Itu yang dimaksud dengan larangan yang ada di sini. Tak ubahnya hari ini kalau seandainya seseorang membordir, bahasanya, dibordirnya sesuatu di baju ataupun di kain, dan yang dibordir itu adalah binatang ataupun makhluk yang bernyawa, maka itu adalah termasuk di antara dosa besar. Tidak mesti patung. Nah, apalagi patung. Apalagi patung. Tapi kalau gambar dalam bahasa Indonesia hari ini, misalnya seperti pas foto, itu tidak apa-apa. Nanti boleh dilihat dalam beberapa hadis. Kalau foto itu tidak apa-apa.
Nah, hari ini ada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita, dia mengharamkan foto. Haram tempel foto di rumah. Nah, saya tanya, Bapak ada buat paspor? Ada. Ada foto? Ada. Kok boleh? Oh, itu beda katanya. Bukan seperti itu. Ya, pemahaman yang dilarang itu adalah, yang dimaksud dengan taswir di sini adalah menggambar sesuatu yang dia itu bisa berbentuk dan dia itu adalah makhluk bernyawa. Itu yang dilarang. Tapi kalau seandainya kita punya gambar Asmaul Husna di rumah, dilarang juga? Tidak. Kalau seandainya kita mau tempel foto keluarga, dilarang juga? Enggak. Ya. Yang dilarang itu misalnya banyak kan hari ini anak-anak muda pakai baju dia bordirnya di belakang. Ada gambar apa, misalnya gambar manusia, gambar kelompokan dia dengan apa ikonnya. Nah, dan ini yang paling bahaya. Sehingga hadis tentang larangan menggambar itu ditempatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab. Imam Bukhari menempatkannya itu di kitab buyu', kitab jual beli, bab bai'ul tasawwur allati laysa fihi ruh. Ini penempatan hadis tentang menggambar, yaitu tentang jual beli kain ataupun sesuatu yang mempunyai gambar, yang mempunyai bentuk, dan itu adalah salah satu di antara apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Az-Zahabi menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sawwara suratan kullifa an yunfikha fiha ruh wa laysa yunafikh. Barang siapa yang menggambar, bukan gambar pas foto seperti tadi ya, barang siapa yang menggambar, ya. Inilah keterbatasan bahasa Indonesia, tidak cukup kosakata untuk kita menyampaikannya. Nah, sehingga lebih cocok kalau seandainya kita menjelaskan barang siapa yang menggambar sesuatu yang berbentuk, ya, ini maknanya, yang berbentuk, dan dia yang digambar itu adalah sesuatu makhluk yang mempunyai ruh, itu baru selesai maknanya, bukan sekedar menggambar saja. Kalau seandainya kita menggambar lukisan tadi, nggak apa-apa. Kalau seandainya kita menggambar pemandangan, nggak apa-apa. Jadi memahami hadis itu haruslah sesuai dengan konteksnya, bukan hanya sekedar teksnya. Sehingga kita tidak saklek dalam memahami agama ini. Sehingga kita tidak ortodok. Ya, sehingga kita tidak akan membid'ahkan, sehingga kita tidak akan mengharamkan. Tapi harus pahami dulu. Nah, di dalam hadis ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menggambar sebuah gambar dengan makna yang tadi saya katakan, maka dia akan dibebankan nanti di hari akhirat untuk meniupkan ruh ke dalam gambar yang dia gambar tersebut. Hari ini kalau seandainya Bapak Ibu membuat gambar dan gambar tersebut ada bekasnya, istilahnya bisa diraba, ya, terbentuk dia burungnya misalnya ataupun manusianya terbentuk bisa diraba, maka nanti di hari akhirat orang-orang tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan diminta untuk menghidupkan ruh tersebut, tiupkan ruh ke dalam gambar tersebut. Nah, hari ini banyak di antara kita salah kaprah dalam memahami seni, ya, salah kaprah dalam memahami seni. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan, bagaimana Ustaz kalau seandainya itu adalah profesinya? Berubah profesinya, jangan menjadi penggambar seperti itu. Rubahlah profesimu, jangan menjadi orang yang mencari rezeki di antara apa yang dilarang oleh Rasul. Jangan lagi berkecimpung di dalam dunia seperti itu. Ada orang yang pandai membuat miniatur, tapi dia buat miniatur bukan miniatur yang ini. Dia buat miniaturnya burung misalnya, patung burung. Dia buat patung manusia. Ini yang tidak dibenarkan. Nah, bagaimana Ustadz kalau seandainya ada orang yang bisa menggambar, dia gambar itu adalah daun kayu, tapi dia gambar manusia. Ya. Banyak kan ahli-ahli sekarang hari ini daun kayu dia gambar, ya, dan berbentuk orang. Itu tidak apa-apa bagi sebagian pendapat
pendapat ulama. Kenapa? Karena dia berada di daun kayu dan akan musnah. Ya. Kenapa menggambar ini, memahat ini, membuat patung ini dilarang di dalam Islam? Karena lama kelamaan tradisi ini akan menjadi sebuah kultusisasi, akan menjadi sebuah tradisi yang akan mensakralkan apa yang digambar. Ini adalah fenomena yang akan terus berulang sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Orang-orang Jurhum itu adalah orang-orang yang membuat patung pertama sekali ke Arab. Dari mana dia melihat? Dari negara yang lain, dari negeri yang lain. Ada orang yang baik, misalnya hari ini di kampung kita ada orang yang soleh. Untuk mengenang dia, kita buatlah sebuah prasasti, patung dia. Untuk apa? Mengenang, karena dia orang yang soleh. Generasi pertama masih informasinya masih utuh. Ini adalah orang yang soleh, mengenang dia. Generasi kedua sudah terputus informasinya. Generasi ketiga lebih-lebih lagi. Generasi keempat sudah dianggap dia adalah sebagai Tuhan. Ini akan terus terjadi. Maka pada saat sesuatu yang dilarang di dalam syariat kita, patuhilah. Apa yang dilarang? Kita membuat sesuatu dengan menciplak, ya. Kenapa kata-kata timsal, patung itu adalah dari kata-kata masalah, yaitu contoh. Saya lalu dicontohin. Ada replikanya, itu bahasa Arabnya. Dari masalah sehingga menjadi timsal, menjadi patung, ya. Nah, dan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan orang-orang yang tidak beriman itu seperti orang-orang yang mengejar dunia itu, dan dia tidak beriman itu seperti anjing. Kamatsalil kalb, seperti anjing. In tatrukhu talhas, ya, apabila kamu meninggalnya dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Ini perumpamaan, ya. Jadi replikanya orang yang mengejar dunia itu, ya, dan dia karena tidak beriman kepada Allah, maka dia itu diibaratkan seperti anjing. Apabila dia ditinggalkan tetap menjulurkan lidah, apabila dikasih makan tetap menjulurkan lidah. Maknanya apa? Capek. Orang tidak beriman, orang yang mengejar dunia itu seperti athe, ya, seperti anjing. Maka itu dikatakan kamathal. Maka patung itu adalah timsal, replikanya. Mana tahu nanti ada orang yang baik, orang yang saleh, maka dia akan membuat replikanya, ditempellah, dicorlah misalnya katakanlah di depan masjid ini, na'udzubillah, ya, untuk mengingat jasa orang yang paling saleh di kampung. Enggak boleh. Ini yang diharamkan. Dan orang yang berbuat seperti itu, ya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah untuk menghidupkan kembali. Sama seperti misalnya di hotel-hotel, kita ada melihat di beberapa hotel di Aceh itu yang ada patung kuda, ya, ada patung ini, ada patung itu, ada lukisan di hotel misalnya, lukisan itu berbentuk dan bisa kita raba, itu semua akan diminta pertanggungjawaban, dan itu yang dilarang. Tapi kalau seandainya pas foto, ya, itu tidak ada masalah. Foto keluarga itu tidak ada masalah. Nah, yang masalahnya kalau seandainya foto itu bukan foto keluarga kita tempel di rumah, itu masalah. Ya. Foto keluarga orang lain kita tempel di rumah, itu baru masalah. Masalah sama istri, masalah sama ahli keluarga kita. Tapi kalau seandainya foto kita sendiri, foto keluarga kita, perjalanan keluarga kita, mulai dari menikah, punya anak 1, 2, 3, 4, sampai 10 anaknya, silakan tempel, nggak ada masalah. Jangan haramkan. Maka ini perlu dipelajari makna yang sebenarnya. Nah, jangan, mohon maaf, ke Arab tidak pernah, ya, belajar bahasa Arab tidak pernah, tiba-tiba ceramah udah bilang foto gambar haram. Dari mana Ustaz tahu? Nah, saya tanyakan sama Ustaz yang seperti itu. Dia bacakan hadis ini, hadis dari Bukhari, mengatakan bahwasanya gambar itu adalah haram. Ustaz tahu makna taswir? Saya tanya sama beliau, Ustaz tahu makna taswir? Ustaz tahu makna timsal? Nggak tahu jawab apa.
maka kita harus betul-betul mempelajari sesuatu itu dari sumber keilmuannya. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan terus ketinggalan, sehingga terjadilah permusuhan, sehingga umat ini akan terus terbelakang. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala an-nabi alaihi salatu wasallam, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah aw musawwirun. Dan orang yang paling berat siksaan dari neraka, di neraka nanti hari kiamat, itu adalah orang-orang yang membuat gambar seperti yang kita jelaskan tadi. Jangan sampai nanti orang yang print foto kita, ya, misal toko-toko yang print foto, kita datangi rumah mereka, kita bilang, Bapak orang paling berat nanti disiksa hari akhirat. Kenapa? Karena Bapak print foto kami. Nah, jangan, bukan itu maksudnya. Bukan orang yang cuci cetak film, ya, bukan itu. Tapi adalah orang yang pemahat, orang yang membuat gambar yang berbentuk, ya. Dan boleh dilihat nanti di beberapa masjid dibuat kaligrafi, kan, berbentuk semua itu. Timbul dia kaligrafinya. Apakah dia berdosa? Tidak. Karena yang dia gambar adalah, yang dia buat itu adalah kaligrafi. Kalau seandainya masjid kita ini kita buat gambar kuda, perjalanan hidup orang Hagu misalnya dari tahun berapa dengan bentuk gambar, itu dosa. Dan itu yang terjadi di Mesir. Di Mesir, kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke Luxor ataupun ke Aswan, pusat kerajaannya Fir'aun, itu semua tergambar perjalanannya, bagaimana peperangan ini, itu semua tergambar, dan itu bisa diraba. Bukan hanya sekedar lukisan, tapi itu bisa diraba. Itulah kemampuan mereka memahat, kemampuan mereka dalam seni. Dan ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Kenapa? Karena pada saat nanti tiba gilirannya, semua patung itu akan menjadi sesembahan. Semua patung tersebut akan menjadi sesembahan mereka. Dan mereka semua membuat patung. Misalnya Raja Ramses itu akan dibuat patung. Patung itu akan menjadi sembahan. Siapa yang sembah? Rakyatnya. Rakyatnya dipaksa untuk menyembah dia. Kenapa? Karena Fir'aun itu kan banyak dia. Ada Fir'aun 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 30. Dan ini bisa dibuktikan secara saintifik. Pada saat Al-Quran menjelaskan tentang Nabi Musa yang kecil, dia menarik jenggot Fir'aun, ya kan? Dia menarik jenggot Fir'aun, menandakan Fir'aun yang waktu lahir Musa itu adalah ayahnya Fir'aun. Ditarik jenggot, terus sehingga murka. Istrinya bilang, jangan, dia anak kecil. Coba aja kasih antara api dengan dengan emas. Ternyata Nabi Musa memakan api sehingga lidahnya cadel. Nabi Musa itu cadel, sehingga dia perlu kepada saudaranya. Siapa saudaranya? Harun. Harun lebih fasih dalam berbicara. Nah, yang mengejar Nabi Musa itu adalah yang sebaya dengan Nabi Musa. Yang mengejar Fir'aun, yang mengejar Nabi Musa adalah sekalian lahir, dan dia hidup bersama Musa di dalam kerajaan Fir'aun bersama-sama. Itu yang mengejar Nabi Musa. Dan mereka sungguh luar biasa kemampuannya. Kemampuan dalam melukis, menggambar, sehingga apapun sejarah itu dipaparkan di dalam dinding-dinding kerajaan mereka. Ini yang dilarang. Menggambar sesuatu yang berbentuk, ya, dan makhluk yang bernyawa, sehingga dengan demikian itu akan membuat kultusisasi, akan membuat sakralisasi, takdis. Suatu hari orang-orang setelah generasi mereka, maka itu akan menyembah apa yang dibuat gambar tersebut. Nah, kalau seandainya pas foto itu kan tidak mungkin bertahan lama. Gambar itu tidak mungkin bertahan lama, tidak akan berabad-abad dia. Pas foto kita paling 1 tahun sudah kuning dia. Jadi bukan itu sebenarnya inti pengharamannya. Pengharamannya itu pada saat seseorang membuat patung, membuat gambar, dan gambar tersebut bisa berbentuk, bisa dirasakan bentuknya. Ini yang dilarang di dalam Islam. Dan mereka adalah dalam syariat Islam, dan mereka adalah orang yang paling berat azabnya di hari akhirat.
yuqalu lahum ahyu, ya, dan Allah berkata kepada mereka, ahyu ma khalaqakum, hidupkanlah apa yang sudah kalian buat. Nanti itu akan terjadi dialognya. Semoga jamaah yang berhadir di sini bukan di antara orang yang mempraktekkan dialog tersebut, ya. Jangan sampai. Kenapa ini disampaikan oleh Rasul? Agar kita tidak menjadi pelaku terhadap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka inilah indahnya ajaran agama ini. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam, diberikan Rasul sebagai petunjuk. Agar apa? Agar bocoran soal-soal di hari akhirat itu yang tidak baik seperti ini bukan kita sebagai pelakunya. Tapi ini kalau ini tidak bisa menjadi pelajaran dan kita tetap menginginkan sesuatu yang seperti itu, maka tidak tahu saya. Saya tidak tahu. Kenapa? Karena sedih sekali. Ada sebagian orang tua yang memang dia sekolahkan anaknya ke jurusan ini, ya, jurusan seni pahat. Nanti disuruh pahat patung nanti di sekolah tersebut, ya, disuruh pahat patung. Nah, sama juga seperti ada sebagian orang tua pada saat anaknya diajari, mohon maaf, diajari anaknya untuk menari. Anak perempuan dipersiapkan untuk menari. Bapak Ibu tahu apa konsekuensinya anak perempuan yang gadis itu menari? Begitu datang tamu dari luar misalnya dari Korea, dari manapun, dia tanya, bisa pakai enggak itu anak perempuan itu? Berarti kita menjual anak perempuan kita. Karena bagi mereka tradisi menari seperti itu memang sengaja untuk dijual. Datang kita didik anak kita, bangga, menunjukkan lagi. Hal-hal seperti inilah yang memang kita harus betul-betul bisa mempersiapkan generasi kita, mengarahkan mereka agar tidak memasuki fakultas kuliah yang memang terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini, sehingga kita betul-betul mempersiapkan generasi kita, generasi yang memang mencintai Allah dan Rasulnya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, alladzina yasna'una hadhihi surah yu'adzibuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, ya, muttafaqun alaih. Dari hadis Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwir finnar, semua orang yang menggambar seperti definisi yang kita jelaskan tadi, finnar, mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Yuj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsahu, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka itu beserta seluruh hasil kreasinya, hasil ciptaannya. Berapa banyak dia menghasilkan patung, lukisan yang berbentuk, maka itu semuanya akan bersamanya. Fayu'adzibahu fi jahannam, dan dia itu akan diazab di dalam neraka jahanam. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang apapun yang diciptakan, apapun yang dihasilkan oleh manusia, ya, apapun yang dihasilkan oleh manusia dengan bentuk patung, gambar yang berbentuk, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Padahal kalau kita ingin melihat dan mentadabburinya, tidak seberapa indah hasil karya tersebut. Terus terang saya bilang, tidak seberapa indah. Sungguh indah ciptaan Allah. Sungguh indah ciptaan Allah. Misalnya seperti hari ini kita melihat burung. Apa yang kita lihat dengan mata kita pada saat kita buat dia dalam bentuk patung, dalam bentuk apapun, itu tidak akan pernah seindah yang sebenarnya. Jadi apa sekarang yang harus dikejar? Nilai seni apa yang memang harus kita katakan, oh indah sekali seninya? Tidak ada. Bahkan kecanggihan teknologi pun hari ini pada saat kita melihat dengan mata kita itu belum bisa diterjemahkan dengan teknologi visual apapun. Pikselnya, ya, gambar itu tidak akan pernah secanggih mata kita. Boleh lihat, Bapak Ibu boleh membuka laptop, televisi apapun.
Beda apa yang kita lihat di televisi dan di laptop dengan apa yang kita lihat dengan mata kita. Ini menunjukkan ciptaan Allah itu jauh lebih indah dan lebih berseni daripada ciptaan manusia, daripada hasil buatan manusia. Jadi jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh dalam hal mencari rezeki, dalam hal menghasilkan sesuatu, maka ikutilah apa yang telah diajarkan di dalam syariat kita untuk terus memegang teguh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita terbebas dari dosa besar yang ke-44 ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.